Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Raffi Setiawan sebagai perwakilan kelompok satu. Di sini saya akan membuat video cara setting SOD ODO16 di provider rumah web dan mengaktifkan domain VPS. Nah, next slide kita akan masuk yaitu tahap yang perlu disiapkan untuk membuat domain pada SOD. Nah, yang pertama itu adalah membeli domain pada provider rumah web. Disarankan yang sesuai budget atau jika kalian mendapatkan sepaket pembelian VPS dapat domain bisa langsung diklaim secara gratis lewat email. Nah, yang kedua itu melakukan tahap verifikasi email untuk mengaktifkan domain. Nah, yang ketiga adalah mengaktifkan domain log agar data domain kita terjaga. Nah, kalian bisa juga mengikuti cara yang ada di gambar. Kalian klik akun atau icon domain log dan aktifkan domain log menjadi enable. Nah, langsung saja kita akan next slide, yaitu pada tahap keempat, pada tampilan overview domain, pilih icon name server setting, ubah name server yang dikirimkan melalui email oleh rumah web. Nah, di sini juga terdapat gambarnya. Pilih icon name server setting, lalu kita bisa klik change name server. Kita langsung saja next slide. Nah, tahap yang kelima yaitu pada tampilan overview domain, pilih icon DNS management, tambahkan klik add new record untuk membuat target destination domain. Berikut contoh foto manage DNS kelompok saya. Nah, di sini terdapat icon DNS management dan terdapat gambar manage DNS dari kelompok saya dengan ada domain, .l, class, type, dan destination. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini saya akan membuka email saya. Nah, di sini saya sudah masuk ke email saya, yaitu pada saat waktu pembelian VPS yang kemarin, saya di sini mendapatkan sekaligus domain dari pihak rumah webnya. Oleh karena itu, saya akan membukanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya mendapatkan domain cloud gratis untuk MSIB 5 Quantum Lead. Namun, penawaran ini berlaku cuma selama 7 hari dari sejak pemesanan VPS dan dilakukan hingga tanggal 31 Desember 2023. Nah, langsung saja di sini saya akan mengklaim domain cloud saya dengan klik domain cloud. Di sini mungkin saya akan men-skipnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke halaman tampilan rumah web dan seperti biasa kita akan melakukan sign in dengan email dan password yang kemarin kita lakukan setelah daftar. Nah, di sini kita akan melakukan klaim gratis domain dengan klik pada bagian lanjut. Nah, kemudian kita akan menentukan nama domain kita. Nah, di sini saya akan menamakan domain kita yaitu Elite Strip Craft Strip Company dengan nama domain saya yaitu cloud belakangnya. Langsung saja kita akan klik lanjut. Nah, di sini pada bagian summary terdapat invoice item karena di sini saya mengklaim domain secara gratis, jadi tidak ada tambahan biaya. Langsung saja kita akan mengklik lanjut. Kemudian pada tahap selesai kita akan menunggu saja dan akan melakukan aktivasi domain. Nah, langsung saja kita akan klik selesai. Nah, di sini kita akan menunggu saja hingga hasilnya keluar. Di sini setelah tadi kita mengklaim domain gratis dan login ke provider rumah web. Nah, di sini setelah merefreshnya saya muncul tampilan domain aktifnya 1 dan langsung saja saya akan mengklik pada bagian domain. Nah, pada bagian domain saya akan mengklik domain Elitecraft Company yang telah dibuat. Nah, di sini terdapat yaitu domain masih tahap belum diverifikasi. Nah, di sini telah dikirim ke alamat email saya dan saya akan masuk saja langsung ke email saya untuk verifikasi. Nah, di sini kita akan verifikasi alamat itu saya, domain saya. Nah, coba kita akan scroll mencari untuk verifikasi domain saya. Nah, di sini saya akan melakukan verifikasi. Nah, di sini kita klik saja. Nah, di sini sudah dimasukkan nomor KTP, mobile phone, dan akan kita klik submit. Namun karena ini bersifat pribadi, mungkin saya akan men-skipnya pada bagian ini. Nah, jika tampilan seperti ini, yang berarti kita telah sukses memasukkan data kita, yaitu email, nomor KTP, dan nomor telepon.
Oleh karena itu saya akan masuk ke tampilan rumah web dan akan mencoba merefresh terlebih dahulu apakah sudah terverifikasi atau belum. Nah, di sini masih tahap loading. Nah, di sini kita telah memverifikasi domain kita di email yang kita lakukan tadi. Nah, jika masuk tampilan seperti ini, setelah sukses memasukkan data verifikasi, kita akan masuk ke name server setting. Kemudian setelah masuk ke bagian name server setting, kita akan mengecek email kembali dan akan memasukkan yaitu name server information yang diberikan oleh rumah web. Nah, di sini kita akan Ctrl C atau copy saja dan kita akan menghapus pada bagian ini dengan Ctrl V. Nah, kemudian name server 2 juga kita akan menghapusnya terlebih dahulu dengan menggantinya yang diberikan email oleh rumah web ya. Ini juga kita akan menggantinya terlebih dahulu. Kemudian name server 3 juga kita akan mengubahnya terlebih dahulu. Kita copy seperti biasa, Ctrl C lagi, dan kemudian kita akan menggantinya terlebih dahulu. Dan selanjutnya yang terakhir untuk name server yang keempatnya kita Ctrl C saja terlebih dahulu dan akan mengganti name server 4. Nah, perlu diperhatikan juga pada bagian name server yaitu penggantian nama server diperlukan 1x24 jam, yaitu kita dimana harus menunggu selama 1 hari untuk mengubah nama server kita, dan saya langsung saja akan melakukan change name server. Nah, telah sukses melakukan name server dan langsung saja kita klik OK. Kemudian saya akan melakukan refresh pada tampilan rumah web dan saya akan mengeceknya terlebih dahulu pada bagian email, mungkin apakah sudah terdapat masukan atau informasi terbaru. Nah, di sini belum terdapat masukan atau email baru yang name servernya telah terganti, atau mungkin saya akan merefresh kembali tampilan rumah web dan akan mengecek name server setting. Nah, di sini name server settingnya mungkin telah terganti dan langsung saja saya akan masuk. Setelah mengatur name server setting, kita akan masuk ke DNS management. Nah, kita klik saja. Pada bagian DNS management ini kita akan melakukan yaitu add record. Nah, di sini juga belum kita ubah name servernya. Langsung saja kita melakukan ubah name server dan akan menunggu saja hingga tahapannya selesai. Nah, di sini nama servernya berhasil diperbarui karena sebelumnya juga kita name servernya diperbarui pada tampilan domain kita. Langsung saja kita klik OK dan kemudian mungkin saya akan merefreshnya kembali. Nah, setelah itu saya akan melakukan add new record dan pada di sini kita akan melakukan domain, masukkan TTL dan memasukkan record type. Kemudian pada bagian ini domainnya kita akan kosongkan saja, dengan TTL-nya kita akan menggantinya dengan 3600 dengan record type-nya yaitu A, dan langkah selanjutnya IP or hostname-nya yaitu di sini kita akan masuk ke rumah web dan akan masukkan IP VPS kita. Kita langsung saja balik kembali dan akan mengisinya, dan setelah mengisi manage DNS-nya kita akan melakukan add record. Nah, di sini kita akan menunggu saja proses pembukaannya yaitu 15 menit hingga beberapa jam ke depan. Langsung saja kita klik OK. Baik, setelah sebelumnya kita telah membuat manage DNS dengan klik add new record, di sini telah nampak hasilnya domain dengan elite strip company.cloud dengan TTL 3600, kemudian kelasnya yaitu in, type-nya yaitu tipe A, dan destination-nya yaitu IP VPS address rumah web kita. Nah, setelah itu saya akan kembali masuk ke Elite Craft Company Cloud pada menu tampilannya. Nah, di sini saya akan mencontohkan yaitu domain log. Nah, di sini kita klik pada bagian icon domain log. Nah, pada tampilan domain log di sini terdapat pada bagian enable. Karena sebelumnya saya telah mengaktifkan enable. Nah, cara untuk menonaktifkannya yaitu klik disable register log. Setelah menonaktifkannya, kita akan terdapat notifikasi yaitu transfer protection tidak aktif. Kemudian di sini saya akan mengaktifkannya kembali dengan klik domain log dan
pada bagian domain log kita akan klik enable register. Setelah itu sukses terdapat status domain log telah terkunci. Nah, setelah melakukan domain log, name server setting, dan mengatur DNS management, kemudian kita bisa saja langsung search yaitu domain kita Electricraft Company Cloud, dan kemudian kita akan menambahkan /28069/web. Kita klik enter saja. Nah, di sini kita akan menunggu hingga selesai tampilannya. Nah, di sini kita akan klik manage database. Nah, di sini kita telah masuk dan berhasil membuat domain. Di sini telah URL-nya telah terganti yaitu Electricraft Company Cloud 8069 web/database manager seperti kemarin, tapi bedanya di sini tidak IP address lagi, namun alamat domain cloud kita. Di sini saya akan mencontohkan dengan membuka Electricraft Company 3. Nah, kita buka, kemudian kita akan masukkan email dan passwordnya terlebih dahulu dari database Electricraft Company. Nah, di sini setelah kita masuk untuk membuka database-nya, saya akan mencoba untuk mengaktifkan salah satu database modul, apakah bisa atau tidak. Nah, di sini saya akan men-skipnya terlebih dahulu. Baik, di sini saya telah berhasil masuk ke akun database saya yaitu Electricraft Company 3, dan saya akan langsung saja masuk ke menu apps. Nah, di sini kita akan masuk ke menu apps. Dan kemudian di sini saya akan mencontohkan install atau mengaktifkan modul yaitu point of sale. Saya akan mengaktifkannya terlebih dahulu, dan mungkin karena proses menunggunya terlalu lama, saya akan men-skip bagian ini. Baik, setelah di sini kita telah masuk ke tampilan discuss, yang berarti kita telah berhasil menginstal modul point of sale. Nah, kita akan mengecek pada bagian apps. Di sini point of sale-nya telah terinstall yang tadinya activate. Nah, kita akan coba masuk ke modul point of sale, apakah bisa. Nah, di sini saya telah berhasil masuk ke modul point of sale, dan ada juga dashboard, order, product, reporting, dan configuration. Yang berarti kita telah berhasil mencoba domain dari awal tahap mengklaim domain secara gratis melalui email hingga masuk ke domain database, mengkoneksikannya dengan IP VPS address kita, dan mengaktifkan modul dalam database SOD kita di VPS, dan mengkoneksikannya dengan domain hingga mencoba mengaktifkan modul. Oke, mungkin segitu saja. Sekian dari saya, Muhammad Raffi Setiawan, perwakilan dari kelompok 1. Mohon pamit undur diri, dan selamat menonton dan mencobanya sehingga berhasil. Terima kasih.